Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 eh, ingin mempresentasikan PPT tugas besar untuk mata kuliah pemrograman lanjut. Saya pribadi Eren Naila Syakira Amalia Putri dengan NIM 1010524064 dengan rekan saya. Saya Raminta Tranjini Putra Asini dengan NIM 101052400017. Dan saya Gaisani Salsabila dengan NIM 101052400102. Oke. Untuk kontennya bisa dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan dataset analisis. Jadi di dataset ini berisi tentang hasil survei kesehatan mental pekerja, khususnya di bidang teknologi. Setiap baris data mempresentasikan satu responden yang memberikan informasi tentang kondisi pribadi, pengalaman kerja, serta pandangan mereka terhadap isu kesehatan mental di tempat kerja. Nah, yang pertama di sini ada data demografis. Nah, bagian ini menjelaskan karakteristik dasar responden meliputi umur, jenis kelamin, negara, status pekerjaan. Data ini digunakan untuk melihat pola kesehatan mental berdasarkan latar belakang responden. Yang kedua, ada riwayat kesehatan mental. Kelompok data ini membahas kondisi kesehatan mental responden seperti riwayat gangguan kesehatan mental, pengalaman menjalani pengobatan, dampak kesehatan mental terhadap pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa besar pengaruh kesehatan mental terhadap kinerja kerja. Yang ketiga, ada lingkungan dan kebijakan perusahaan. Bagian ini menggambarkan dukungan dari perusahaan, meliputi ukuran perusahaan, apakah perusahaan bergerak di bidang teknologi, kebijakan kesehatan mental, ketersediaan program kesehatan, dukungan dan jaminan privasi karyawan. Data ini penting untuk menilai peran perusahaan dalam mendukung kesehatan mental pekerja. Yang keempat, di sini ada persepsi dan dampak. Bagian terakhir membahas pandangan dan pengalaman subjektif responden, seperti perbandingan kesehatan mental dan kesehatan fisik, kenyamanan berdiskusi dengan rekan kerja atau atasan, potensi konsekuensi jika membahas masalah kesehatan mental di tempat kerja. Bagian ini menunjukkan budaya kerja dan stigma terhadap kesehatan mental. Oke, selanjutnya untuk metode research-nya. Oke, di sini ada research metodenya. Jadi pada penelitian ini, metode yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama itu identifikasi variabel. Pada tahap ini, kami mengamati jenis data yang tersedia dalam dataset, meliputi data demografis responden, riwayat kesehatan mental, kondisi lingkungan kerja, serta persepsi responden terhadap kesehatan mental. Tahap ini bertujuan untuk memahami struktur data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Kedua, pembersih data. Data kemudian diperiksa untuk mendeteksi adanya nilai kosong, data yang tidak konsisten, atau informasi yang tidak relevan. Pembersihan data ini dilakukan agar hasil analisis yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Ketiga, klasifikasi informasi. Setelah data bersih, variabel dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor perusahaan. Pengelompokan ini memudahkan proses analisis dan interpretasi hasil. Yang keempat, analisis deskriptif. Pada tahap akhir ini, dilakukan analisis awal menggunakan statistik deskriptif seperti frekuensi, presentase, dan distribusi data. Analisis ini digunakan untuk melihat pola dan kecenderungan responden terkait kesehatan mental di lingkungan kerja. Next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hasil dari eksperimen dataset kami, yaitu
dari hasilnya itu untuk gender mostly 50% itu unknown atau hal ini tuh terjadi karena tadi yang sudah disebutkan ada data yang kosong, jadi unknown ini bisa masuk ke man atau ke female. Tapi kalau misalnya unknown-nya dihilangkan, mostly di lingkungan pekerjaan itu kebanyakan laki-laki. Nah, untuk pertanyaan yang apakah mereka itu self-employed, jawabannya 88% adalah mereka bukan self-employed, tapi 11,4% adalah self-employed. Terus yang apakah di keluarga mereka ada salah satu rekan keluarganya yang memiliki penyakit mental? Jawabannya lebih banyak di tidak ada daripada yang ada. Nah, dari pertanyaan ini ada juga pertanyaan yaitu apakah mereka pernah mencari tahu atau meminta untuk treatment terkait penyakit mental mereka, hasilnya banyak yang yes, dan yes ini didominasi di perempuan daripada di laki-laki. Jadi laki-laki kebanyakan memilihnya yang no. Nah, ada juga pertanyaan apakah mereka bekerja secara remote, 50% dari waktu mereka bekerja. Jawabannya lebih banyak yang di no, ada 70,5%. Terus juga ada pertanyaan yaitu apakah kantor mereka nge-provide atau memberikan mereka akses untuk benefit dari penyakit mental. Mostly jawabannya yaitu mereka don't know aslinya, tapi di sini hasilnya jadinya yes, tapi aslinya banyakannya don't know karena mereka kalau dari hasil ini kita bisa lihat kalau misalnya kantor itu tidak memberi awareness kalau misalnya mereka itu bisa mendapatkan benefit kalau misalnya mereka emang punya penyakit mental. Oke, selanjutnya yaitu adalah apakah mereka data diri mereka itu aman, terjaga kalau misalnya emang mereka membutuhkan bantuan. Mostly jawabannya juga don't know, sekitar 65,1%. Jadi mereka juga kurang mengetahui kantor mereka apakah menjaga keamanan privasi mereka terkait penyakit mental mereka. Terus kalau untuk opsi opsi untuk penyakit mental seperti kayak mereka tahu nggak opsi apa aja untuk orang yang punya penyakit mental, jadi kayak careless-nya semacamnya itu mostly jawabannya tidak tahu. Berarti banyak karyawan yang tidak mengetahui hal ini. Terus juga di data yang selanjutnya semudah apa sih mereka untuk izin kalau misalnya lagi izin buat check up semacamnya untuk konsultasi penyakit mental mereka. 44% menjawab tidak tahu. Tapi ada sekitar 16,1% menjawab gampang sekali untuk meminta medical leave. Terus ada juga yang apakah kantor mereka mendiskusikan tentang kesehatan mental di program mereka. Terus mostly jawabannya 66,9% itu tidak tahu. Dan yang terakhir, apakah kantor mereka memberikan akses atau memprovide resource ke mereka kalau misalnya mereka membutuhkan bantuan. Nah, jawabannya 51% itu tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan kantor mereka tidak memberikan awareness lebih lagi kalau misalnya mereka bisa meminta tolong kalau memang mereka membutuhkan bantuan apapun itu, seperti kayak salah satunya yang kita bahas yaitu adalah untuk kesehatan mental mereka. Oke, selanjutnya kan ada difference analysis. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari difference analysis. Jadi yang pertama itu adalah perbandingan, yaitu treatment versus work interference. Jadi di sini kita tuh akan menganalisis hubungan antara frekuensi gangguan kesehatan mental terhadap pekerjaan dan keputusan responden untuk menjalani perawatan profesional. So, di sini ya treatment gitu.
Jadi ada beberapa temuan. Yang pertama itu adalah responden yang menyatakan often dan sometimes mengalami gangguan mental dalam pekerjaan paling banyak berasal dari kelompok yang sudah menjalani treatment. Lalu kita juga temukan bahwa responden yang menjawab never itu didominasi oleh kelompok yang belum menjalani treatment. Jadi dari temuan ini bisa kita interpretasikan bahwa kalau gangguan mental yang sudah sering muncul itu, misalnya tuh kayak sulit fokus, kelelahan mental, juga penurunan performa kerja itu mulai dirasakan sebagai masalah serius yang berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas kerja. Dan ini pun kayak mendorong untuk individu itu mencari bantuan profesional. Dan sebaliknya, individu yang jarang atau tidak pernah mengalami gangguan ini justru lebih mampu mengolah stres dan lebih kayak mandiri lah. Jadi kayak merasa kayak belum perlu treatment. Lalu yang kedua itu adalah perbandingan treatment versus availability of benefits. Jadi di sini kita menilai apakah ketersediaan benefit kesehatan mental dari perusahaan itu berhubungan dengan keputusan pekerja untuk menjadi treatment. Jadi di sini bisa ketemukan bahwa pada perusahaan yang menyediakan benefit kesehatan mental, jumlah pekerja yang menjadi treatment itu relatif lebih tinggi. Kalau yang perusahaan tanpa benefit, jadi respondennya itu tidak menjadi treatment sedikit lebih dominan. Lalu ada kelompok don't know. Jadi kalau kelompok don't know itu menunjukkan pola yang tidak konsisten karena responden tidak memiliki kepastian tentang kualitas yang tersedia ini. Jadi di sini bisa kita interpretasikan bahwa benefit perusahaan seperti asuransi kesehatan mental, ya ada juga layanan konseling dan program kesejahteraan itu berperan sebagai faktor pendukung untuk mempermudah akses terhadap pelayanan profesional. Jadi juga ada yang ketersediaan fasilitas ini mengurangi hambatan biaya, rasa takut serta stigma sosial sehingga mendorong pekerja untuk lebih berani untuk mencari bantuan. Gitu. Lalu ada perbandingan dari work interference versus benefit. Jadi di sini kita akan menganalisis pengaruh benefit kesehatan mental di perusahaan terhadap tingkat gangguan mental yang dirasakan dalam bekerja. Di sini kita temukan bahwa responden dari perusahaan tanpa benefit lebih banyak berada pada kategori often dan sometimes. Lalu responden dari perusahaan dengan benefit itu lebih banyak berada pada kategori rarely rarely dan never, maaf sebelumnya. Di sini bisa kita interpretasikan bahwa perusahaan yang menyediakan benefit kesehatan mental umumnya itu memiliki budaya kerja yang lebih peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Kayak ya menyediakan program manajemen stres dan akses konseling. Yang tentunya ya seperti yang tadi juga, ini pasti akan membantu untuk mencegah penumpukan tekanan psikologis dari pekerjanya, gitu. Dan malah sebaliknya gitu kan, kalau tidak ada benefit yang membuat karyawan itu sejahtera gitu kan ya, pasti kayak karyawan itu bakal merasa sulit untuk mendapatkan dukungan sehingga masalah mental tuh bakal lebih sering berkembang menjadi gangguan yang bakal lebih nyata. Lalu yang keempat itu ada perbandingan dari gender versus treatment. Jadi di sini kita tuh membandingkan kecenderungan menjalani treatment berdasarkan gender. Jadi di sini kita bisa ketemukan bahwa responden laki-laki lebih banyak secara jumlah keseluruhan, tapi kalau setelah kita standarisasikan, perempuan tuh menunjukkan persentase menjalani treatment yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sini bisa kita interpretasikan bahwa perempuan umumnya lebih terbuka terhadap ekspresi emosional dan lebih cepat menyadari kondisi psikologisnya, sehingga lebih proaktif dalam mencari pertolongan profesional. Dan ya sebaliknya, laki-laki cenderung memiliki hambatan sosial dan stigma budaya yang lebih kuat terhadap isu kesehatan mental, sehingga lebih sering menunda mencari bantuan. Jadi bisa kita ambil ya sedikit kesimpulan dari interpretasi semua ini. Yang pertama itu ada gangguan mental yang berdampak pada pekerja, mendorong individu untuk mencari perawatan. Lalu yang kedua itu ada benefit perusahaan itu berperan penting dalam membuka akses terhadap layanan kesehatan mental. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan kerja yang suportif mampu menurunkan frekuensi gangguan mental. Dan terakhir itu, gender pun turut mempengaruhi perilaku pencarian bantuan profesional. Sekian. Oke, sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau misalnya ada kesalahan dari materi kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.